Satu hal yang harus tetap diperhatikan oleh Bapak Prabowo sebagai presiden, hati-hati dengan Jokowi yang pernah dianggap oleh publik sebagai pengkhianat PDI Perjuangan dan Megawati Soekarno Putri gitu kan. Dan juga kudu hati-hati terhadap Megawati yang faktanya hari ini tidak bisa benar-benar posisinya berada bersama Wong Cilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini mau tidak mau kita harus mengakui bahwa Prabowo Subianto berada, ya, posisi politiknya itu berada di antara Jokowi dan Megawati. Saya pikir bareng teman-teman ya bahwa Jokowi ini sama seperti yang kemarin, bahwa Jokowi ini meskipun kemarin melakukan cawe-cawe misalnya sebelum Pilpres, Jokowi ini sejatinya bukan mendukung Prabowo Subianto gitu kan, tetapi lebih kepada Gibran Raka Buming Raka. Anaknya yang dicalonkan sebagai calon wakil presiden ini tentu menjadi hal yang sangat konsen ya bagi Jokowi untuk satu dimenangkan, dua karena dengan menangnya Gibran Raka Buming Raka meskipun di posisi wakil presiden, Jokowi masih akan sangat berbau kuasa ya di Indonesia meskipun beberapa bulan ke depan Jokowi akan segera mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Maka satu sisi sebelah kanan Prabowo Subianto ada Joko Widodo di situ, kemudian di sisi yang lain ada Megawati dan PDI Perjuangan. Nah, Sobat Sewot, saya ingin menyampaikan narasi politik Bang Faisal Assegaf di akun Twitternya ya, yang baru saja beliau sampaikan dan ini sangat menarik untuk kita analisis bareng-bareng. Judulnya adalah Topeng Baru Megawati, Masih Politik Tipu-Tipu. Ini di narasi atau artikel yang dibuat oleh Bang Faisal Assegaf ini setelah acara Rakernas PDI Perjuangan, setelah barangkali beliau menyimak prakata atau sambutan lah atau apapun lah ya yang kemudian muncul di Rakernas ke-5 PDI Perjuangan. Judul ini sangat menarik Sobat Sewot, bahwa Ibu Megawati ini bagi Bang Faisal Assegaf ini sejatinya menggunakan topeng ya. Jadi kalau yang kita kelihatan kemarin tuh seperti menggebu-gebu gitu kan, bahkan ada sisi lucu-lucunya dikit gitu kan, bikin hadirin ketawa, riang dan lain sebagainya. Tetapi pertama mengungkit soal TSM ya, kecurangan Pilpres yang TSM, kemudian juga menyindir soal KPU ya, yang bisa diotak-atik oleh kekuasaan, misalnya bisa disetir kanan kiri oleh kekuasaan, kemudian juga sempat menyindir masalah Mahkamah Konstitusi yang sudah masuk angin gitu. Nah, Sobat Sewot, Topeng Baru Megawati Masih Politik Tipu-Tipu ini bukan hasil judul yang sembarangan. Barangkali memang Faisal Assegaf ini udah berpikir secara matang, karena ini persoalan bangsa, persoalan negara yang berhubungan dengan Megawati, PDI Perjuangan, Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Oke, kita lihat. Ini narasi Bang Faisal Assegaf ya. Selain Jokowi, watak dan lakon Megawati tidak lepas dari bakat kebohongan, kata Bang Faisal Assegaf gitu. Bagi mereka, politik adalah sarana tipu-menipu gitu, dan kelicikan tanpa kesudahan. Itu kata Bang Faisal Assegaf. Ini sangat pedes ya. Nanti bisa dikomentarin di kolom komentar. Nah, fakta dari tabiat bobrok itu ya, Megawati terpaksa ogah gunakan topeng oposan. Tapi modusnya menyamarkan kemasan ya, berganti kulit misalnya. Nah, Mega sadar semakin gombali rakyat ya, semakin sulit gombali rakyat dengan berkedok oposisi, perlu jurus tipu baru. Nah, dan seperti biasanya Megawati kembali tampil menjual air mata buaya demi teater politik noraknya, kata Bang Faisal Assegaf ya, sembari menggebrak meja dan bersuara keras. Mega berbalik menyerang Joko Widodo.
tentang problem utang luar negeri dan lain sebagainya. Namun lagi-lagi rakyat spontan merespon, Megawati cuman omong kosong dan pembohong saja. Bagi rakyat, Jokowi dan Megawati dua elemen kejahatan yang saling melengkapi dalam kerusakan bernegara. Itu kata Bang Faisal Assegaf, Sobat Sewot. Nah, tegasnya Megawati dan Jokowi saling berbagi kenikmatan jatah kekuasaan. Ya, rakus-rakusan di pusaran kue pembangunan dan meninggalkan jejak kolusi, korupsi dan nepotisme. Ihwal dari aneka persekutuan politik jahat, kata Bang Faisal Assegaf. Silakan Anda kasih komentar lah. Ini sangat seru ya. Bagaimana bisa membedakan Megawati dan Jokowi hanya soal jenis kelamin saja. Kemesraan kedua aktor hampir satu dekade berpesta pora di atas penderitaan hidup rakyat. Banyak kebijakan culas telah mereka buat gitu. Nah, kini menjelang Jokowi lengser dari kursi empuk kekuasaan, Mega dan PDI Perjuangan mulai putar otak, berupaya cuci tangan seolah hendak tampil sebagai pembela rakyat. Sikap politik omong kosong ya tersebut ya jelas sangat munafik, kata Bang Faisal Assegaf. Ini saya sampaikan sesuai dengan apa yang ditulis oleh Bang Faisal Assegaf ya, Sobat Sewot, di akun Twitter beliau. Nanti kita analisis bareng-bareng kebenaran dan apa fakta di balik narasi yang disampaikan oleh Bang Faisal Assegaf. Kemudian Megawati dan PDIP serta mitra partai yang berada dalam lingkaran kekuasaan Jokowi adalah satu kesatuan. Perbedaan di antara mereka hanya soal level kepentingan saja. Ibarat kotoran tetap dalam satu bakul sampah gitu loh. Nah, kemudian jangan pernah menipu rakyat dengan jurus memodifikasi topeng baru. Ya, seindah apapun tetap topeng gitu. Esensinya demi menyembunyikan wajah kejahatan. Sulit bagi Megawati untuk menutupi jejak hitam bersama Presiden Jokowi. Jokowi adalah tusuk konde Megawati. Nah, itu penutup dari narasi Bang Faisal Assegaf sebagai sarapan politik pagi ini, sarapan narasi buat semuanya ya. Bahwa kesimpulannya adalah Jokowi merupakan tusuk konde Megawati. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lagi-lagi ini Prabowo Subianto posisinya berada di tengah-tengah antara Jokowi yang faktanya sejatinya adalah presiden yang menginginkan anaknya sukses menjabat sebagai wakil presiden dengan berbagai macam cara lah kemarin ya kita tahu bareng-bareng gitu. Kemudian Megawati tentu tidak mau dong kekuasaannya pudar begitu saja. Selain sebagai ketua umum partai, Megawati juga ingin partainya tetap eksis tentunya. Makanya kemarin nggak berani menyatakan diri sebagai oposisi pemerintah gitu kan. Megawati lebih mengatakan bahwa ini perlu tarik ulur gitu kan. Ada harga yang bisa dimainkan gitu kan menjelang nanti Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Maka satu hal yang harus tetap diperhatikan oleh Bapak Prabowo sebagai presiden, hati-hati dengan Jokowi yang pernah dianggap oleh publik sebagai pengkhianat PDI Perjuangan dan Megawati Soekarno Putri gitu kan. Dan juga kudu hati-hati terhadap Megawati yang faktanya hari ini tidak bisa benar-benar posisinya berada bersama Wong Cilik ya, lebih menahan diri untuk kemudian melihat deal-deal politik berikutnya sebelum presiden terpilih Prabowo Gibran ini kembali dinobatkan atau dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Lumayan 5 tahun kalau kemudian Megawati bisa kemudian nanti misalnya gabung bersama pemerintahan Prabowo Gibran di 2004 sampai 2029. Tetapi kalau Megawati mau merasa pahit bersama rakyat, memilih menjadi oposisi, itu lain cerita Sobat Sewot. Nah, justru hari ini yang paling harus hati-hati adalah Prabowo terhadap Jokowi itu harus tahu dong, ini Jokowi ada maunya pasti. Kemudian Megawati ini juga harus super hati-hati. Prabowo Subianto, Megawati sudah barang tentu pasti ada maunya. 10 tahun berkuasa ya, Megawati sebagai kemudian dipilih oleh Jokowi sebagai panglima pembahasan tentang Pancasila dan lain sebagainya. Nah,
Tetapi itu semua hampir berlalu dan kita akan kedatangan presiden baru, yaitu Bapak Prabowo Subianto, dan masyarakat berpesan bahwa geliat politik antara Jokowi dengan Megawati, kemudian hubungan mesra yang di balik layar antara Megawati dengan Jokowi, ini harus menjadi satu kehati-hatian Prabowo Subianto dalam menentukan arah kebijakan beliau, ya. Meskipun yang baik tetap dilanjutkan, tetapi yang tidak baik harus diungkap faktanya biar masyarakat tidak penasaran, ya. Karena gembar-gembor soal korupsi, mega korupsi dan lain sebagainya hari ini masih ramai. Korupsi timah yang menghabiskan uang ratusan triliun rupiah, ya, merugikan negara dan lain sebagainya. Itu tugas Bapak Prabowo sebagai kepala negara beberapa bulan yang akan datang. Nah, lalu Sobat Sewot, mengenai narasi yang disampaikan oleh Bang Faisal Assegaf, kita lihat apakah atau bagaimana sih sebenarnya respon publik terhadap narasi politik yang disampaikan oleh Bang Faisal Assegaf pada kesempatan yang berbahagia hari ini, gitu loh. Oke, kita lihat satu persatu nanti biar Sobat Sewot tidak penasaran. Jangan-jangan banyak yang nggak suka dengan narasi politik Bang Faisal Assegaf, gitu loh. Jangan-jangan juga banyak kan yang suka justru, gitu kan. Nah, oke, kita perhatikan bareng-bareng Sobat Sewot. Yang pertama ini komentar datang dari Dr. Heri Petalewa, ya. Komentarnya bunyinya begini. Soheh, ya. Buktinya satu, menteri-menteri dari partai PDI ini tidak mundur dari kabinet, ya. Dua, partai PDI, partainya gitu kan, tidak lakukan atau tidak mendukung hak angket. Kemudian yang ketiga, anggotanya di DPR tetap saja dukung berbagai kebijakan termasuk undang-undang dan keputusan menaikkan pajak, listrik, dan lain-lain. Yang jelas rugikan wong cilik, sendiwaramu kebangetan. Nah, ini komentar pertama, ya, dari dari Dr. Heri Petalewa. Jadi kesimpulannya bahwa hubungan antara Megawati, ya, dengan Joko Widodo yang disampaikan oleh Bang Faisal Assegaf penuh dengan topeng, gitu kan. Ini dibenarkan oleh Dr. Heri Petalewa dengan menyampaikan beberapa bukti. Yang pertama, bahwa kalau hubungan Jokowi ini benar-benar tidak baik dengan Megawati, maka sudah barang tentu dong menteri-menteri dari PDI Perjuangan di kabinet Jokowi itu mestinya ditarik mundur oleh PDI Perjuangan dari kabinet Jokowi, gitu loh. Tetapi faktanya menteri-menteri dari PDI Perjuangan ini tidak ditarik mundur oleh Megawati, tetap berada dalam pusaran kekuasaan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Nah, kemudian kedua, Sobat Sewot, ini masyarakat melihat, ya, khususnya Dr. Heri Petalewa melihat bahwa PDI Perjuangan ini itu mesra sebenarnya dengan Jokowi dengan tidak melakukan atau tidak mendukung hak angket yang kemarin sejatinya dirasa mampu oleh masyarakat akan mampu membongkar, ya, dugaan-dugaan kecurangan Pilpres 2024, gitu loh. Kemudian yang ketiga, anggota dewan, ya, dari fraksi dari PDI Perjuangan lah, ya, yang ada di DPR RI, ya, di gedung DPR sono, gitu kan. Ini justru masih saja mendukung berbagai kebijakan termasuk undang-undang tentang kenaikan pajak, listrik, dan lain-lain, ya. Ini padahal ini jelas-jelas merugikan wong cilik, gitu. Tetapi kenapa kader PDI Perjuangan ini bertekuk lutut, gitu, justru malah mendukung kebijakan Joko Widodo, gitu, sebagai pemerintah. Nah, ini tiga alasan kenapa kemudian Dr. Heri Petalewa membenarkan narasi politik yang disampaikan oleh Bang Faisal Assegaf, Sobat Sewot. Oke, itu yang pertama. Komentar yang kedua, ini dari akun orang Banten, ya. Dua manusia ini akan bertanggung jawab kelak, ya. Artinya Jokowi dengan Megawati ini sejak nanti Jokowi lengser dari jabatannya sebagai presiden, sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden dan kepala negara, kemudian Ibu Megawati juga, gitu kan. Ini akan bertanggung jawab, gitu kan, sejak itu sampai nanti kelak di akhirat, ya. Di akhirat tentu semuanya memiliki tanggung jawab masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi udah barang tentu, udah pasti dong perilaku Jokowi, ya, politik dari Megawati ini
sudah barang tentu nanti kelak pasti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kemudian Prabowo ini bisa menjadi pemimpin yang tegas kanan kiri, udah barang tentu juga barangkali nanti harus ada pertanggungjawaban dari Joko Widodo dan Ibu Megawati selama 10 tahun berkuasa di Republik Indonesia ini. Nah, itu Sobat Sewot ya. Kemudian yang ketiga Sobat Sewot, kita lihat dari komentar dari Khinjar Hitam. Sebuah akun bernama Khinjar Hitam ya. Mak Banteng tidak berani dorong hak angket, apalagi lengserkan Jokowi. Ini fakta ya. Ini suara rakyat, suara wong cilik yang menilai bahwa Mak Banteng tidak berani mendorong hak angket kemarin. Ya, sehingga dugaan pelanggaran pemilu Pilpres 2024 berlalu begitu saja Sobat Sewot. Dan juga jangan-jangan apalagi ini soal pelengseran presiden ya, nggak bakalan inilah Mak Banteng ya kan, dorong hak angket aja nggak berani gitu, apalagi melengsarkan Presiden Jokowi. Ini pendapat masyarakat yang barangkali mewakili pendapat publik secara umum ya, hampir sama barangkali gitu kan, pandangannya kemarin bahwa Mak Banteng satu-satunya partai sebenarnya yang berkesempatan untuk kemarin itu mendorong hak angket dan membongkar dugaan kecurangan Pilpres yang TSM sebagaimana kemarin disampaikan sendiri oleh Ibu Megawati di depan kader-kader PDI Perjuangan pada acara Rakernas yang kelima Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Oke Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir ya, komentar yang keempat ini datang dari akun Krompiang ya. Jokowi dan Megawati masih mesra. Nah, ini satu kesimpulan barangkali yang tidak seperti yang kita lihat di depan media-media televisi swasta dan juga channel-channel YouTube di berbagai platform gitu kan kemarin, atau pemberitaan di media sosial baik mainstream, online dan lain sebagainya. Itu kan kita lihat tuh bahwa seakan-akan narasi politik Megawati ketika menyampaikan nasihat fatwa dan lain sebagainya di depan para kader PDI Perjuangan itu menggambarkan satu amarah ya, meskipun disampaikan dengan sangat renyah gitu, tetapi itu akan mengandung amarah yang sangat besar terhadap perilaku dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Itu kelihatannya gitu kan. Kemudian dengan mengkritisi soal Mahkamah Konstitusi, mengkritisi soal KPU gitu kan, lebih-lebih mengkritisi kadernya yang Presiden Jokowi gitu kan. Ini seolah-olah Megawati ini memang nggak harmonis dengan Jokowi, tetapi masyarakat menilai bahwa hubungan antara Jokowi dengan Megawati itu sebenarnya baik-baik saja ya, sangat mesra gitu ya. Karena kenapa ya, Jokowi tetap seperti itu meskipun Megawati nggak punya ruang gerak sama sekali. Megawati nggak mampu mendorong PDI Perjuangan untuk menggulirkan hak angket, padahal beberapa kadernya seperti Bang Masinton kemarin tuh sangat geram terhadap dugaan pelanggaran Pilpres 2024. Tetapi wallahu a'lam semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita semuanya ya, memberikan rahmat kepada kita semuanya, khususnya kepada siapapun yang telah berjasa membangun bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.